cowok ingin bermain boneka, terus suka masak-masakan, itu boleh nggak? Pantes nggak? Dan anak ceweknya justru yang malah suka panjat-panjat pohon, main layangan, sepak bola. Ibu rumah tangga, boleh nggak betulin genteng? Si ayah ini masak. Dan masakannya lebih enak daripada istrinya. Termasuk ketika berpakaian. Itu sebetulnya pola-pola pembiasaan yang orang tua harus hati-hati. Halo Papa Mama, jumpa lagi di Bakpao, bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Bu, saya pengen tahu tuh kalau anak-anak nih, misalnya anak cowok ingin bermain boneka, terus suka masak-masakan, itu boleh nggak? Pantes nggak? Dan anak ceweknya justru yang malah suka panjat-panjat pohon, main layangan, sepak bola. Itu tuh berdampak nggak sih Bu sama identitas seksnya anak itu gitu? Iya, jadi memang kan ketika anak-anak kecil, ini kan dia bermain dengan siapa saja kan? Ya dong, dia bermain dengan teman laki, teman perempuan, dan dia akan meniru. Karena anak-anak itu peniru ulung. Jadi dia akan melihat nih temennya main masak-masakan yang perempuan. Nggak apa-apa. Oh ini nih anak perempuan, temen lakinya main pistol-pistolan. Atau perang-perangan, atau manjat-manjat pohon. Nggak apa-apa. Yang artinya peran-peran itu toh kita juga akan lakukan next. Misalnya, ibu rumah tangga, boleh nggak betulin genteng? Boleh, ya boleh sih. aja. Lalu kemudian si ayah ini masak. Dan masakannya lebih enak daripada istrinya. Boleh aja. Jadi kalau di usia-usia itu kita memperkenalkan semua jenis permainan, nggak masalah. Tapi nggak melulu hanya misalnya anak laki karena mamahnya senang boneka. Jadi si anak laki itu mainnya boneka aja. Nah itu yang nggak boleh. Karena saya pernah punya pengalaman di mana ada seorang murid yang ibunya mengatakan ketika di SD, anak ini harus tidur dikelilingi oleh boneka binatang yang berbulu ya, sekeliling ranjang. Dan itu kalau dia harus ke hotel dan sebagainya itu repot karena harus dibawa. Karena dia baru bisa tidur kalau itu dikelilingin. Nah itu sebetulnya pola-pola pembiasaan yang orang tua harus hati-hati. Itu yang membentuk identitas, Bu? Yes. Ya, berarti artinya, orang tua sangat berpengaruh nih ya terhadap pembentukan identitas ini. Termasuk ketika berpakaian. Jadi saya kenal dengan satu wanita, tetapi karena dia punya kakak laki-laki yang banyak begitu ya, dia mungkin anak kelima, saya lupa. Lalu kemudian dia dipakaikan baju yang dari kakaknya. Ya, waktu itu pikir praktis lah, begitu kan? Dan anak ini tumbuh menjadi anak wanita sebetulnya ya perempuan yang terperangkap dengan baju laki-laki. Jadi dia nggak nyaman dengan baju wanita. Yes, dan sampai hari ini yang saya tahu dia tetap berpakaian laki-laki. Tapi dia adalah wanita sejati, begitu dalam konteks secara fisik. Dan dia juga tidak menganggap bahwa dirinya adalah laki-laki. Dia hanya karena terperangkap, lalu kemudian tidak nyaman lagi ketika dia pakai rok. Dan dia tumbuh dengan situasi seperti itu yang dibiarkan. Dan teman mulai mengejek, kamu tuh laki-laki kok, kamu tuh laki-laki gitu. Jadi karena begitu. Iya, jadi sampai dewasa dia berpakaian laki-laki, kemudian dia potong rambut pendek. Tapi seperti itu identitas dia terganggu nggak, Bu? Pastinya, karena dia sampai ya dewasa dia tetap harus makan obat tidur, dia terganggu lah secara psikis. Tapi mungkin dia sudah terlanjur nyaman ya dengan penampilan yang seperti itu. Iya, nah jadi itu untuk dia. berubahnya dia sendiri ingin berubah pun nggak bisa ya. Dia ingin berubah pun pasti dia akan mengalami bullying dari lingkungan kan. Karena kan sudah dari kebiasaan gitu ya, Bu? begitu. Makanya tadi istilah saya terperangkap, terjebak di dalam pakaiannya. Jadi sebetulnya yang membentuk identitas itu pembiasaannya ya, Bu? Iya, dan bagaimana si orang tua itu melakukan pembiasaan-pembiasaan ini.
Ya, jadi dia sebagai anak laki-laki, dia memang pakaiannya ya seperti yang memang laki-laki pada umumnya. Kalau anak laki-laki suka pink gitu, Bu? Kalau dia suka pink, kita harus tahu bahwa warna itu kan netral. Iya. Sebenarnya nggak salah ya, misalnya Nggak salah. perempuan suka warna biru. Nggak itu salah, juga nggak ya. salah. Nggak artinya kalau misalnya perempuan suka warna biru, jadi artinya dia jadi maskulin. Iya. Kemudian anak laki-laki dia suka pink, kemudian jadi feminin, ya tidak juga. Karena cat warna kan banyak sekali gitu ya variasi. Nah, tapi si orang tua tentu saja harus memperkenalkan warna-warna lain. Iya. Karena warna itu netral. Itu yang memberikan identitas warna kan biasanya kan memang orang tua. Kalau punya anak laki kayaknya semua biru. Ya, baju biru, selimutnya biru, bantalnya biru. Baby yang cewek pink semua. Tolonglah kasih juga warna kuning, kasih juga warna hijau. Ya, jadi bagaimana? Apakah kalau semua hijau ini jadi bukan laki bukan perempuan kan? Enggak juga kan? Jadi warna itu netral. Nah, kalau misalnya ada anak nih yang misalnya dia memang agak terkesan gemulai walaupun laki-laki dan memang terakhir dewasanya itu menjadi kayak penari gitu, dancer, atau kadang jadi chef, atau profesinya perancang busana, itu gimana tuh Bu? Iya, jadi memang pastinya ya, ketika karakternya seperti apa, itu akan mempengaruhi juga profesinya yang dia pilih, begitu kan? Ya, jadi memang sekarang karakter misalnya, ada karakter yang jelas-jelas identitas biasanya perempuan ya, yang seperti masak, jahit baju, kemudian rambut, ya, perias wajah, yang biasanya profesi ini didominasi oleh perempuan. Ya, tapi bagaimana nih? Kok yang mengerjakan laki-laki dan biasanya kalau itu dikerjakan laki-laki jadi hebat kan? Bagus gitu loh. Iya. Dancer juga lebih luas gitu kayaknya, kita terpukau. Iya, ya walaupun yang perempuan dancer juga bagus juga. Cuman begini. Kebayang nggak ya kalau chef itu kemudian yang keluar ibu-ibu ya kemudian pakai ini gitu misalnya. konde kemudian pakai topi chef gitu ya. Kayaknya jarang deh ya. Kita tuh ngelihat chef itu kan pasti yang keluar ya laki-laki. Kalau yang enak restoran yang dapat bintang tuh pasti laki-laki gitu. Dan memang ini kelebihan yang Tuhan berikan. Begitu laki-laki yang mengerjakan itu menjadi excellent. Jadi nggak apa-apa ya selama dia tahu identitas seks dia. Iya, jadi dia bisa jadi perias wajah, dancer, dia mungkin chef, atau dia buka catering, ya dia lakukan pekerjaan itu selama dia tahu bahwa saya ini laki-laki. Jadi kembali kepada identitas dan kesadaran diri dia ya Bu ya? Iya, siapa dia? Perempuan maskulin juga nggak apa-apa ya, jadi teknisi, kadang-kadang kan ada yang begitu ya. Iya, jadi ketika dia ada sementara anak perempuan yang sangat kinestetik ya, wah kalau dia manjat, kalau dia olahraga dan sebagainya keseimbangan tubuhnya bagus, ya it's okay. Tapi dia tahu bahwa dirinya adalah perempuan. Dan Tuhan mau dia jadi perempuan. Tetap jadi ibu seperti itu. Tetap jadi ibu. Walaupun misalnya dia pekerjaannya misalnya teknisi seperti tadi ya. Jadi nggak apa-apa misalnya dia kerja di lingkungan yang hampir semua pria, didominasi pria. Tapi dia tahu dia perempuan. Kadang ada supir truk kan yang perempuan juga gitu, dia bawa yang besar. Iya. Jadi memang kita harus bedakan ketika panggilan sebagai identitas seksualnya. Laki atau perempuan sama panggilan sebagai peran pekerjaan yang profesi tadi. Jadi berbeda ya Bu ya, nggak harus sama. Iya. Nah kalau seperti ada orang tua tuh yang bikin sekarang konten. Sekarang kan banyak orang yang bikin konten di sosial media gitu Bu. Kadang-kadang ada orang tua, dia ayah punya anak bayi, dia suka bikin konten dia berdandan sebagai wanita, pakai wig, pakai makeup gitu, dan anaknya melihat. Hal itu tuh bisa berpengaruh terhadap identitas seks si anak nggak sih Bu? Iya, jadi artinya begini, untuk yang laki-laki kan kita tahu ya, dulu ini ada semacam pelawak-pelawak. Oh iya. Yang memang dia menjadi perempuan. Berdandan perempuan. Berdandan, berperilaku di dalam lawakannya.
Iya. Bahkan dulu Ludruk kalau tahu ya Jawa Iya. Timur itu kan pemainnya sebenarnya laki-laki semua gitu. Iya. Tapi dia kan Berdandan seperti ada dia yang perempuan, berperilaku, ya, ada begitu laki ya, tetap. suaranya juga dibuat tinggi gitu ya, seolah-olah dia perempuan. Sepanjang dia tahu bahwa itu adalah dunia Seni peran. ya, dan di dalam realitas hidupnya dia sebagai laki-laki, dia sebagai ayah, dan semuanya memang harus laki-laki. Di rumah begitu di Bu, rumah, berarti ya. iya. Nah, ketika dia memang bikin konten sambil gendong anak, lalu kemudian dia merias wajah, pertanyaan saya, ini lagi main peran atau lagi sungguh-sungguh? Itu yang nanti anak akan bingung. Jadi anak itu harus tahu bahwa ketika papahnya sedang bekerja dan bermain peran, sama ini Realnya Realnya di ayah rumah saya. seperti apa? Jadi kalau sebatas si ayah memang bikin clear lines kalau dia memang lagi main peran atau lagi ini pekerjaan, itu nggak mempengaruhi. Dan dia harus menjelaskan kepada anaknya. Tetap ya harus dijelaskan Iya. ya bahwa ini papa bekerja. Ini ya. papa bekerja. Dan menurut saya konten yang waktu dia buat sambil gendong dan sebagainya itu kan semacam kesehariannya dia. Jadi bukan blurry ya Bu ya. Iya, jadi bukan dalam konten ketika dia berperan. Kalau dia sedang main peran jelas itu di studio, bukan di rumah kan. Maksudnya artinya ketika memang dia sekarang ini kan memang agak sulit ya. Jadi dunia yang agak tidak terpisah gitu loh. Iya, kalau kesehariannya juga sama dengan Iya, peran dia itu iya. yang Nah, berpengaruh itu yang nanti. membingungkan anak. Anak nantinya. Iya, karena waktu dia dengan anaknya mestinya dia jelas dia sebagai siapa. Tapi kalau dia misalnya di studio dia berperan itu, Iya, ya itu kan beda memang cerita. tuntutan Iya. peran. Itu Tapi sampai di artinya- rumah dia tetap sesuai dengan peran ayah. Iya, ya, peran ayah dan dia Tetap memang tegas, laki-laki, figur tetap ayah itu tegas, tetap tegas, iya. nggak masalah. Dan dia harus jelaskan bahwa itu memang peran. Sama aja kayak misalnya aktor. Dia harus berperan sebagai apa misalnya di film itu gitu loh. Iya. Sama yang real ayahnya itu sebagai apa. Jadi Nah, kita orang tua juga harus jelas ya Bu ya, menampilkan figur perempuannya seperti ini, figur laki-laki itu seperti itu begitu ya. Jangan Dan Jangan waktu figur laki dan buyarkan. perempuan itu sebagai ayah dan sebagai ibu, itu peran itu penting sekali. Jadi peran sebagai ayah apa? Yang harus memimpin, harus melindungi. Ya Jadi kan? anak-anak kita misalnya laki-laki perempuan juga bisa melihat contoh ya. Yang perempuan bisa Iya. melihat contoh ibunya. Betul, Dan laki-laki melihat contoh ayahnya. betul. Jadi ini juga termasuk ketika dia menghadapi ibunya yang dominan. Lalu ayahnya yang sementara nggak bisa buat keputusan, sementara ayahnya tidak tegas, ibunya yang memimpin, ini juga akan bikin kacau. Jadi bukan soal main masak-masakan atau enggak ya Bu Iya, ya. Justru ini itu yang kan lebih aktivitas. ini Main yang lebih masak-masakan krusial Iya, aktivitas. aktivitas. Dan it's okay, anak kecil main masak-masakan, nggak apa-apa. Ya. Oke. Tetapi ketika dia melihat peran-peran itu yang tidak sesuai dengan fungsinya, itu yang membuat anak-anak bingung. Jadi identitas itu kamu laki-laki atau perempuan plus perannya ya Bu. Peran fungsi yang mengikuti karakter sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Itu semua yang memperkuat identitas seks mereka ya. Iya. Ya Papa Mama, kalau merasa program Mbak Po ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share sehingga bisa banyak orang yang mendapat info ini. Jangan lupa saksikan episode-episode Mbak Po berikutnya karena kita tetap membahas sex education.